Sekretaris Wakil Ketua Komisi 1, yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 3 dan anggota Komisi 2 beserta Bapak Ibu Asisten 1 Kota Samarinda, 1 WP, Dinas Pasar Kota, PUPR, Bagian Pertanahan, Diskob, Kelurahan Pasar Bagi, Camat. Alhamdulillah kayaknya lengkap. Dari Asep juga ada, dari Badan Pertanahan Nasional juga ada. Bapak Ibu hadirin yang alhamdulillah pada hari ini hadir di Rumah Rakyat dalam rangka membahas, karena pada tanggal 26 Desember dari masyarakat khususnya di pasar pagi yang terkait dengan revitalisasi pasar pagi bersurat ke DPRD atau Ketua DPRD untuk minta difasilitasi dengan pemerintah Kota Samarinda. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sebaiknya kita langsung mendengarkan dari perwakilan terkait apa yang disampaikan melalui surat. Nanti dijelaskan saja masalahnya di mana, seperti apa. Dan ini juga perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kami DPR ini hanya memfasilitasi hal-hal yang terkait dengan permasalahan warga dengan pemerintah. Ya, yang mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini ada jalan keluar yang terbaik. Ya, kita juga ingin mendengarkan alasan-alasan pemerintah dalam rangka melakukan renovasi, dan nanti seperti apa. Ya, nanti kita sama-sama akan mendengarkan. Maka dari itu kami atas nama anggota DPRD yang memfasilitasi pertemuan pada hari ini mempersilahkan kepada Bapak atau Ibu yang nantinya menjadi perwakilan untuk menyampaikan hal-hal yang kita bahas pada hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau ditunjuk sebagai wakil supaya kita mendengarkan bersama, ya, mendengarkan bersama seperti apa. Nanti juga kita minta yang mewakili pemerintah, karena pada hari ini juga ada Pak Asisten, nanti Pak Asisten juga akan menyampaikan nanti seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Saya yakin bahwa niat dan tujuan pemerintah itu baik, dan itu juga berkaitan dengan kepentingan warga. Nah, kalau di dalamnya ada warga juga bermasalah, nah itulah yang kita harus mencari jalan keluarnya, sehingga semua program-program kegiatan pemerintah berjalan dengan baik dan masyarakat yang ada juga di dalamnya bisa merasakan atas adanya pembangunan itu. Baik, dipersilakan siapa kira-kira yang bisa mewakili. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jody Kandarani, salah seorang pemilik ruko di Jalan Penembun, Samarinda. Saya mewakili teman-teman pemilik 48 ruko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Samarinda, yang terhormat anggota Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 DPRD Kota Samarinda yang telah berkenan menerima kami atas jawaban surat yang kami kirim. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat Asisten 1 Pemerintah Kota Samarinda
Satpol PP Kota Samarinda, Kepala Dinas Pasar Kota Samarinda, Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, Bagian Pertanahan Kota Samarinda, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Kepala Kecamatan Samarinda Kota, Kepala Kelurahan Pasar Pagi. Yang berkenan hadir pada siang hari ini, dalam surat kami kepada Ketua DPRD Kota Samarinda telah kami sampaikan perihal surat undangan yang kami terima dari pemerintah Kota Samarinda yang kami terima pada tanggal 19 Desember 2023 yang mengundang kami hadir pada tanggal 20 Desember 2023 mengenai perihal sosialisasi rencana pembebasan tanah dan bangunan perluasan revitalisasi atau pembangunan Pasar Pagi. Saat kami hadir, ternyata bahwa bukan hanya rencana, tetapi sudah diperlihatkan gambar gedung Pasar Pagi lengkap dengan hotel di atasnya. Ini merupakan ide bisnis yang brilian dari Pemkot Samarinda menggabungkan hotel dan pasar. Belum ada pasar yang dilengkapi fasilitas hotel selain Pasar Pagi. Memang luar biasa insting bisnis dan memang Pemkot Samarinda tentunya sudah memperhitungkan juga mengenai lahan parkir buat pengunjung hotel dan pengunjung Pasar Pagi. Pada kesempatan tersebut juga dikatakan bahwa 48 ruko sertifikat hak milik Jalan Temenggung akan diambil alih oleh pemerintah Kota Samarinda dengan tukar guling kios di dalam gedung Pasar Pagi yang baru dengan ukuran 4x10 meter bersertifikat hak guna bangun dan di atas KPL atau di atas KPL tanah pemerintah Kota Samarinda. Tentu saja kami sangat keberatan bila ruko SHM kami ditukar guling dengan kios ukuran 4x10 meter yang bersertifikat hak guna bangunan di atas KPL pemerintah Kota Samarinda. Kami pada intinya tidak bersedia ditukar guling ataupun dibeli oleh Pemkot Samarinda. Kami ingin tetap berjualan di ruko SHM kami yang juga digunakan sebagai tempat tinggal sampai beranak cucu yang sudah puluhan tahun lamanya. Kami juga tidak dilibatkan sama sekali dari awal perencanaan gedung Pasar Pagi yang ternyata akan mengambil tanah SHM kami. Kami sangat kaget bahwa undangan Pemkot Samarinda bukan hanya sekedar sosialisasi atau rencana, tetapi sudah memperlihatkan gambar gedung Pasar Pagi yang baru dan langsung ditawarkan opsi untuk tukar guling. Tanggapan dari masing-masing pemilik ruko bila diizinkan bisa disampaikan oleh masing-masing pemilik ruko. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pembukaan dari maksud dan tujuan kami bersurat kepada DPRD Kota Samarinda. Kami harapkan mendapat solusi yang baik untuk kami dan juga untuk pemerintah Kota Samarinda yang mempertimbangkan keinginan kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira satu dulu penjelasan, ya, bahwa apa yang disampaikan dari angka 48 pemilik ruko yang terkena, ya, apakah dari angka 48 itu sudah pernah diundang sebagaimana apa yang disampaikan beliau tadi, dan apakah pada saat diundang pemerintah kota sudah menyampaikan sesuai dengan yang disampaikan tadi? Karena ini kan satu orang yang menyampaikan, apakah ini cukup untuk mewakili dari 48 orang atau gimana? Cukup. Kalau cukup berarti sama saja. Sama ya? Sama ya? Belum Oke. pernah Pak, belum pernah datang. Nah sekarang pertanyaan, kalau sudah pernah dipanggil, apapun kondisinya itu kan bisa saja dikategorikan sosialisasi. Memperlihatkan gambar itu juga sosialisasi. Yang kami tanyakan, pernah nggak dari pemerintah kota untuk menawari hal-hal kaitan dengan, nah ini kan menyangkut masalah hak, ya, sertifikat kan.
sudah bentuk sertifikat, artinya sudah hak milik. Ya. Dari 48 ini semuanya hak milik. Nah, artinya saya yakin pemerintah pasti juga tahu karena ini menyangkut masalah hak milik. Kalau ada program pemerintah ya pasti kan ada nanti negosiasi, ya kan? Nah, apakah negosiasi pemerintah itu hanya sampai di tahap tukar guling atau ada hal lain? Nah, ini juga kami mau tahu. Nanti habis itu baru kita mendengarkan dari pihak pemerintah itu seperti apa, ya? Kita mau tahu dulu. Kalau ini ada penolakan, apakah penolakan itu muncul hanya karena dikaitkan dengan tukar guling atau ada hal lain? Ya secara kalau istilahnya bisnis mau dijadikan pasar modern atau mau dijadikan hotel di situ itu selain sepanjang warga pemilik itu sudah sepakat dan setuju, ya kan? Nah jadi kalau sudah ada kesepakatan misalnya sudah setuju, nah itu sudah hak daripada pengembang mau dibuat apa itu urusan lain, ya. Oke, jadi silakan aja Pak disampaikan lagi apakah setelah pertemuan dengan Pak Wali Kota, ya, hanya sebatas memperlihatkan gambar bahwa nantinya pemerintah kota punya program terkait dengan pasar itu seperti apa? Apakah sudah pernah lagi diundang kaitan dengan pembicaraan atas tawaran harga persetujuan? Silakan. Belum ada Pak, belum. Baru sekali kan? Ya. Pertemuannya cuma kita bertemu sama Pemkot itu cuma tanggal 20 Desember tahun 2023. Tidak ada pertemuan lagi selanjutnya. Tidak ada juga undangan apapun yang masuk ke kami setelah tanggal tersebut dan sebelumnya. Oke, jadi baru sekali dipanggil dan menyampaikan bahwa rencana pembangunan berdasarkan dengan gambar ini kan, kalau namanya perencanaan itu bisa saja jadi atau tidak, bisa saja gambar itu bisa berubah, namanya perencanaan. Itu sudah Ya diusut kan? belakang. Apalagi kalau di dalamnya ada milik warga. Baru perencanaan tapi. Nah, atau Maaf gini. maaf Pak, mau tanya, waktu rapat itu Pak, kita kan memang penyampaian tanggal 20 Desember, cuma disampaikan pula Januari proyek mesti jalan Pak. Ya. Januari ini proyek mesti jalan Pak, termasuk relokasinya segala macam relangnya juga dijalankan di Januari, makanya kami tahunya di terakhiran Pak. Nah sekarang pertanyaannya kalau Januari ada pemberitahuan Januari harus ada suratnya nggak pemerintah? Dia sampaikan pada saat rapat Pak. Oh baru penyampaian. Nah, nanti kan pemerintah kebetulan Pak Asisten ada. Nanti Pak Asisten juga harus menjelaskan ya supaya jangan sampai warga ada merasa apa ya, karena mungkin di sana masih jalan aktivitasnya, jangan sampai ada rasa ketakutan ya atas perencanaan itu. Oke, berarti baru sekali ada dipanggil oleh pemerintah kota. Nah sekali dipanggil itu perwakilan atau dari 48 warga? 48 ya. Oke, kalau gitu kita langsung silakan Presiden untuk dijelaskan. Paling tidak tadi masyarakat sudah menyampaikan bahwa kalau tawaran itu untuk tukar guling tidak terima, ya. Dijual juga tidak mau Pak. Kepala yang mewakili kepala perdagangan di depan dengan aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati pimpinan DPRD Kota Samarinda, Ketua Komisi 1 dan seluruh jajarannya, dan
sama-sama kita hormati dan kita banggakan, dari pemerintah kota, dari dinas perdagangan yang membawahi dinas pasar, kemudian Dishub, Satpol PP, kemudian BPKAD yang membawahi aset pertanahan, Pak Camat, Ibu Camat dan Ibu Lurah yang saya hormati, dan saudara-saudara kita yang pemilik SHM 48 tempat di pasar pagi yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur karena kita bisa difasilitasi oleh DPRD untuk kita bisa mencari solusi yang terbaik, mana yang terbaik untuk kita, untuk Samarinda, untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan kembali bahwa untuk menginformasikan kepada yang terhormat DPRD bahwa kami melalui aset memang kami sudah melakukan undangan untuk mengundang pada tanggal 20, dan hari itu tanggal 20 itu bapak-bapak dan ibu kita yang punya SHM itu hadir di balai kota. Dan pada penyampaian itu kami memang menyampaikan rencana untuk revitalisasi pasar pagi. Revitalisasi pasar pagi kami juga menyampaikan latar belakangnya, penyebabnya, dan sampai pada rencana detail pelaksanaan. Dan kami sudah sampaikan bahwa revitalisasi pasar pagi adalah langkah yang kita ambil oleh pemerintah dalam rangka membangun kota, dan itu dilatar belakangi oleh yang pertama, pasar pagi sudah sangat lama dan tua, khawatir kita menimbulkan bencana di belakang hari. Yang kedua, pasar pagi memang sudah sangat kumuh, dan tentu ke depan kita berharap dengan IKN, maka Kalimantan Timur dan Samarinda sebagai kota penyangga tentu akan memiliki pasar yang representatif yang bisa berfungsi sebagai tanah abangnya IKN. Itulah ide awalnya, dan selanjutnya maka oleh pemerintah kota untuk menyusun gambar, membuat gambar, dan itu berkali-kali kita melakukan perubahan, dan itu dibuat secara profesional gambarnya dan sesuai dengan tanah kita yang ada di pasar pagi. Kemudian setelah itu maka diadakan pertemuan di banyak kali dengan instansi terkait. Kemudian karena pasar pagi ini memang kita mau desain sedemikian rupa untuk bisa menjadi pusat perekonomian di kota Samarinda. Dan yang berikut ini juga terasa strategis dan penting untuk kita lakukan, karena kita melakukan pembangunan yaitu teras Samarinda, di mana teras Samarinda ini akan ditata sedemikian rupa khusus untuk di bagian pinggir Sungai Mahakam sampai ke pelabuhan. Dan itu juga kami sudah sampaikan kepada bapak-bapak kita, sehingga tidak pantas dan saya kira mendesak untuk kita lakukan revitalisasi untuk pasar pagi. Kemudian pemerintah juga telah melakukan negosiasi dengan Bank Salseng yang ada di sebelah kiri, dan itu juga akan kita diganti dibeli untuk dijadikan sebagai penunjang, sarana penunjang, apakah nanti menjadi tempat bongkar muat barang atau gimana, tapi yang pasti
kumuh. Kemudian kami melakukanlah langkah-langkah yang kami lakukan. Tentu tidak memang memanggil bapak ibu yang punya hak di sana, karena ini adalah murni perencanaan pemerintah, dan itu kita lakukan. Yang kita mau bangun sesungguhnya adalah tanah yang ada tanahnya pemerintah. Kemudian memang terkait dengan bangunan bapak dan ibu semua. Karena itu juga memang dilakukan penataan secara keseluruhan dengan Masjid Raya dan Citra Niaga. Jadi pembangunan itu Pak Johan, Ketua Anggota DPR, bahwa pembangunan ini adalah pembangunan tiga rangkaian yang kita laksanakan, yaitu revitalisasi Citra Niaga, dan itu sudah dilakukan di sebelah Citra Niaga sebelah utara, tinggal di bagian pinggir sungai, dan tahun ini akan masuk antaranya semua di tengah. Kemudian tahun ini juga Masjid Raya 27, kalau tidak salah 27 M, kita sudah anggarkan di sana untuk merubah Citra Niaga dan menjadi Masjid Raya, dan menjadikan halaman Masjid Raya itu menjadi tempat untuk enak untuk ditempati istirahat dan pokok-pokok untuk selanjutnya pasar pagi. Jadi 3 rangkaian ini juga kita lakukan. Dengan demikian maka langkah selanjutnya Pak Wali membentuk tim, yaitu tim untuk pemindahan keluarga pasar pagi, dan kami lakukanlah pemindahan itu di 3 tempat. Yang pertama di Grosir Sigiri, dan itu sudah 80-90% sudah pindah. Kemudian yang kedua di Pasar Sumedama, khusus untuk yang basah dan pedagang campuran. Kemudian di Plaza Mulia, yang rencananya kita sewakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di 48 jika ini berkenan. Kemudian kita lakukanlah negosiasi dan kita anggarkan semuanya diselesaikan, dibayar oleh pemerintah kota. Lalu tiadakanlah pembongkaran dan sudah dilakukan. Insyaallah mulai kemarin kami sudah memutus listrik khusus untuk di pasar pagi dan air, sebab kami sudah harus melakukan pemekaran di sana untuk target pemerintah di bulan Februari ini sudah harus dimulai pembangunannya, karena pertemuan kami dengan investor itu diusahakan sebelum Desember sudah bisa selesai, dan karenanya ini waktunya mendesak, dan insya Allah semua yang di lantai dasar, lantai 2, lantai 3 itu kita sudah lakukan penempatan masing-masing, dan kita harapkan itu sudah selesai semua. Sekarang memang tersisa adalah bapak-bapak dan ibu kita yang ada di 48 SHM. Tentu perlakuannya berbeda karena ini memiliki alas hak dan ini ditangani oleh aset, karena ini adalah ada alas hak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan ini pemerintah dan saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, ada 2 tawaran pemerintah. Yang pertama, bahwa bangunan yang kita bangun ini tidak termasuk di dalam bangunan yang ada di SHM itu, tetapi ini berdampak karena itu akan menjadi halaman. Tidak mungkin akan dibiarkan berdiri bangunan itu sementara di belakangnya kita bangun pasar pagi. Itu sangat aneh dan tidak mungkin. Kemudian yang kedua, pasti akan berdampak. Karena ini berdampak sebagai warga, maka pemerintah memberi perhatian. Perhatian yang pertama adalah kita ditukar dalam artian bahwa seperti disampaikan oleh Pak Doni tadi, bahwa nanti
ini akan kita bangun dan kita sudah perlihatkan jenis bangunannya itu berlantai 2. Nanti bapak-bapak akan kita berikan tempat di bagian depan menghadap ke Masjid Raya, karena pintunya nanti di dekat Masjid Raya, menghadap ke Masjid Raya. Nanti lantai 2 di sana mungkin ukurannya tidak sama, tetapi nilai-nilai keadilannya ada, Pak. Karena nanti akan ada tim yang akan memberikan penilaian dan bukan kami yang menilai. Yang menilai adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah yang sekarang ini dia pressure. Nanti akan kita lihat berapa nilai bangunan Bapak, nilai tanahnya, kemudian nanti kalau sudah selesai juga akan dinilai berapa nilainya. Jika itu memang lebih rendah nilai yang disiapkan oleh pemerintah dibanding dengan nilai bangunan Bapak dan tanah Bapak, maka kami akan menambah. Tapi jika itu lebih banyak nilainya, Bapak yang akan menambah. Inilah nilai-nilai keadilan yang kita tawarkan. Yang kedua, jika ini tidak diterima, maka kami akan membeli. Tentu kami membeli dengan harga pemerintah. Karena kalau kami membeli di luar harga pemerintah, ya kami yang akan diperiksa. Nah, kalau misalnya ini tidak bisa, maka tentu inilah yang kita mau cari solusinya. Ada solusi yang Bapak tawarkan pada saat kita bertemu di Balai Kota, yaitu bagaimana kalau pemerintah membangun tanahnya saja, oke, kita bangun tanah kita. Kami akan melakukan itu, tetapi pasti bangunan Bapak berdampak. Mungkin Bapak ingin bertahan, tetaplah bangunan kami di situ. Iya, tetapi kan itu akan mengurangi sangat tidak eloklah dilihat. Karena kalau kita lihat gambarnya itu sangat bagus. Bapak mungkin berkata kami akan juga melakukan pembangunan, tapi kami proyeksi tempat itu adalah taman. Kalau itu ada bangunan di situ sungguh tidak bagus. Dan saya yakin bahwa Bapak, kami punya keyakinan bahwa ini nanti pasar pagi akan benar-benar kita wujudkan untuk menjadi pasar yang representatif, yang nanti Bapak Ibu juga akan menikmati. Sehingga harapan kami sesungguhnya adalah memberikan dukungan semua ini, dan tentu kita bisa negosiasi dalam hal-hal tertentu sepanjang kami ini tidak melanggar ketentuan dan peraturan. Karena kami tentu melakukan pembangunan berdasarkan koridor hukum yang ada, berdasarkan hukum-hukum positif. Kami tidak mungkin melanggar aturan yang ada. Saya kira itu penjelasannya Pak Johan. Dan sekali lagi tawaran kami itu 2. Yang pertama adalah nanti ini ditukar begitu, tapi masing-masing dinilai. Nanti kalau nilainya mungkin Bapak bilang kami punya nilai ini lantai sekian, kemudian ini luas, nanti kami dikasih kecil. Ya kalau nanti penilaian yang independen itu menilai bahwa itu kurang, kita tambahin duitnya. Itulah nilai-nilai keadilan yang kita ingin tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Jika misalnya ini tidak, maka tentu langkah berikutnya adalah kami beli. Jika ini tidak bisa, maka tentu ya kami melakukan langkah-langkah lain, misalnya kami titip di pengadilan. Karena ini pembangunan harus kita lakukan pembangunannya di bulan Februari. Saya kira itu penjelasan saya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon untuk bisa dimaklumi, dipahami bahwa tujuannya ini adalah semata-mata untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat Kota Samarinda, agar supaya ini bisa berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asisten, cukup jelas yang disampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kaitan dengan pelaksanaan kegiatan itu memang actionnya bisa lancar kalau yang dilakukan termasuk itu adalah aset, dan tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan beliau. Memang yang sedikit harus betul-betul dicermati adalah bagaimana
supaya masyarakat juga ikut dalam hal menikmati pembangunan itu dengan adanya persetujuan. Nah, persetujuan yang dimaksud adalah apabila masyarakat juga apa yang ditawarkan itu masing-masing bisa diterima. Nah, sekarang kita dengarkan lagi apakah yang disampaikan tadi Pak Asisten itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian atau tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak, itu nanti tawarannya apa? Seperti apa? Ya, jadi dari Bapak Ibu juga harus ada yang menyampaikan. Karena kalau pemerintah tidak ada pemberitahuan dari pemilik, ya otomatis kan tidak akan mungkin bisa istilahnya melakukan sesuatu langkah yang mana, ya. Jadi tadi ada 3 hal, bahkan sebetulnya disampaikan bahwa itu dekat jalan, cuma memang kalau bangunan Bapak Ibu sekalian itu dekat, nah berarti kan dari sisi mungkin tampilannya atau apa itu yang bermasalah. Nah tapi kalau misalnya Bapak Ibu kaitan dengan haknya itu diambil oleh pemerintah, maka ada beberapa tadi tawaran ditukar gulingkan, terus kalau barang yang dibawakan itu berkaitan dengan nilainya rendah, maka akan ditambahin. Tapi ini kan harus jelas, ya harus jelas. Nah, oke, silakan siapa lagi yang ingin menyampaikan masukan, silakan Pak. Nanti disebutkan namanya dan di situ tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Budi, pemilik salah satu ruko di Pasar Pagi. Penjelasan yang disampaikan sama Pak Asisten 1, saya paham Pak. Saya pribadi mendukung pemerintah Kota Samarinda untuk membangun dan merevitalisasi Pasar Pagi. Tapi dalam hal ini saya sangat menyayangkan sikap pemerintah kota yang dari awal memang mungkin sudah mengetahui bahwa kami itu memiliki sertifikat hak milik, dan di situ kami tidak diajak berdiskusi. Setelah penyampaian dengan pedagang di dalam pasar sudah final, setelah itu baru kami dikabarin Mbak, dan kami baru diajak sosialisasi di tanggal 20 itu. Nah, dengan waktu yang mepet seperti ini, kami diminta opsi. Opsi yang ditawarkan sama pemerintah kota, menurut kami itu sangat poin kami. Dan kalau menurut Bapak Asisten itu ada nilai keadilan, menurut saya pribadi tidak ada. Itu dari kami. Dan kami mungkin hanya bisa meminta keadilan buat kami. Kami hanya ingin tetap bertahan di sana. Mungkin apabila pemerintah bersedia untuk mendesain Pasar Pagi itu, karena mungkin sifatnya begitu kami diajak diskusi, kan sudah ada desain final itu Pak, iya kan, yang sudah terbentuk. Artinya sebelum ada diskusi dengan kami, desainnya sudah ada. Nah, kami hanya minta mungkin pihak pemerintah kota bersedia untuk merubah desain tadi Pak, dan kami akan menyesuaikan dengan desain pasar tersebut. Kalau memang itu diinikan dengan taman, ya mungkin itu kami tidak bisa. Kami tetap akan mempertahankan, istilahnya kami memohon karena mungkin kalau dilihat dari sejarah ya mungkin kami juga sudah di sana sudah berpuluh tahun, dari sejarahnya dan lain sebagainya gitu Pak. Itu salah satu dari kami juga Pak. Jadi kami mohon kalau opsi yang ditawarkan dari Pak Asisten tadi, menurut saya pribadi tidak bisa menerima. Terima kasih. Oke. Jadi maksudnya tadi dari pemerintah itu kan sudah ada tambah desainnya. Nah kalau merubah, ini kan menyangkut masalah program pemerintah, ya kan? Nah, otomatis mungkin sesuatu hal yang sulit untuk merubah. Karena itu
itu sudah program pemerintah desainnya seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya itu desainnya tawaran yang diinginkan oleh warga itu apa? Ya kami menyesuaikan Pak. Kalau memang itu program pemerintah, kenapa baru di tanggal 20 kami dikasih tahu gitu loh Pak, dan sudah ada desainnya itu. Padahal Pemkot memang sudah mengetahui bahwa kami itu SHM, harusnya dibedakan dengan di dalam pasal yang mungkin itu hak Pemkot. Kami sangat mendukung Pak, kami sangat mendukung. Tapi kalau di awal Ya, tidak maksudnya apakah tetap kepingin di situ? kami tetap kuning Atau Iya, tetap. Tetap Pak. tetap. Tidak kalau tetap di situ kan negosiasinya nggak ada malah. Iya, karena itu SHM Nggak ada. dari kami. Bang, Karena fasilitasi kami. kan di situ ada perubahan. Ya. Oh, tapi harus ada Nah, keadilan, ini. Pak. Terus tadi Gimana Pak pasal Pak pindah? Asisten sudah menyampaikan bahwa dalam 48 ini karena adalah hak milik, memang ada ya istilahnya perbedaan, perlakuannya itu beda. Kalau di dalam apapun yang dilakukan pemerintah, kan itu dianggap aset. Nah makanya itu dibedakan aset dari pemerintah sama milik masyarakat. Ini memang harus berbeda. Bedanya Nah, harusnya karena ini menyangkut masalah hak, ya memang agak sulit, gitu loh. Harus ada kesepakatan dulu baru dilakukan. Nah makanya ini kan sampai di DPR kita akan mencarikan dengan solusi yang mana kira-kira langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan juga keinginan masyarakat itu juga bisa tercapai. Nah sehingga program pemerintah itu bisa jalan. Tapi kalau bersekutu tetap seperti itu, ya berarti kan tinggal pemerintah lagi nanti seperti apa? Ya, itu tadi Pak. Kami di akhir tanggal 20 Desember sampai hari ini, dan kami diminta mungkin program pemerintah bagi paling pasal mau bulan Februari harus dikerjakan. Ya ini sangat mepet buat kami Pak. Dengan tiba-tiba seperti ini kami diminta opsi dan sudah ada desainnya. Lucu Pak buat kami Pak. Gitu. Enggak. Ini bukan berkaitan dengan waktu. Ya, Ya, bukan berkaitan dengan waktu. waktu penting nggak Kalau Pak? kita berkaitan dengan waktu mungkin masih bisa juga artinya, tapi harus ada kesepakatannya. Nah, kesepakatannya itu. Tapi kalau ini makanya kan saya bilang, kalau ini antara tawaran pemerintah, ya itu masih bisa diterima oleh masyarakat, berarti kan ada nantinya akan menjadi suatu kesepakatan. Tapi kalau pemerintah ingin membangun di sana, tapi masyarakat sebagai yang punya hak itu tidak mau, nah ini kan masalah. Ini masalah. Nah tadi kan itu tadi ditawarkan kalau ini ada apa pembangunan kan ada juga. Iya, paling kami bisa menyesuaikan Pak dengan redesign mungkin yang saya sampaikan tadi Pak. Kalau memang tidak bisa ya kami juga ingin bertahan di sana Pak. Oke, kalau gitu dijawab lagi. Bisa nggak desainnya berubah? Silakan Pak. Izin Pak sebelum dijawab. Tadi Pemkot kan menawarkan ya, ada 2 penawaran tadi. Artinya kalau dalam perspektif ekonomisnya sebenarnya sepertinya tidak dirugikan. Tapi saya dengar tadi dari Pak Budi justru dalam perspektifnya Bapak Ibu sekalian merasa dirugikan. Nah, pertanyaannya dirugikannya itu di mana Pak? Padahal aset Bapak ditukar atau diganti atau dibayar. Ya, Pak, apakah lahan parkir bisa dijadikan SHM itu bisa Yang tadi aja dibuka? Pak, betul tadi? Dari sebelum tadi, supaya kami juga jelas Pak, kenapa dianggap opsi dari SHM tadi, SHM kami dibuka dengan SHGD Pak. Itu pertama. Statusnya tadi Pak. Status itu Pak. Oke. Dari sisi ekonomisnya itu pun menurut kami ya kami sudah lama di sana, kami sudah menempati berpuluh tahun gitu Pak. Dengan kami masuk ke dalam itu yang mungkin hanya tidak bisa kita tinggalin gitu Pak. Sementara di rumah kami bertempat tinggal di sana juga gitu loh Pak. Oke, ya. Nanti minta tolong yang dari Aset bisa jelaskan soal pengalihan alas ini tadi ya. Alas apa? Yang pertama Pak,
yang pasti bahwa kita akan melakukan revitalisasi. Kemudian begini, saat ini Pak, kami juga tidak menuntut Bapak untuk bulan 2 itu pindah. Ya, kami akan melakukan pembangunan di sana. Seperti nanti kami kan akan bongkar ini dari setelah nanti ini sudah kita berikan pos di situ, nanti kami akan bongkar, kemudian diadakan pembangunan sambil mungkin kalau Bapak menganggap wah ini baru terlalu pendek waktunya, ya saya masih bisa di bulan Januari, bulan Februari aku pikir. Kemudian yang jelas pembangunan itu akan terus berjalan, karena kalau tidak kami yang kena penalti, karena antaranya sudah dianggarkan di tahun 2024 dan harus selesai di bulan Desember. Yang kedua, bahwa kalau itu tidak ditempati kan bisa ditempati, Pak. Ini kan berlantai 2. Jadi kami mohon untuk bisa dipahami ini. Menurut saya inilah keadilan, Pak. Kalau Bapak menganggap tidak adil, yang tidak adil yang mana? Bahwa Bapak itu misalnya katakanlah SHM dengan sertifikat apa dan sebagainya. Saya itu sebenarnya menunggu apakah dengan nilai SHM dengan solusinya. Bapak tetap di situ, ya silakan saja, kami tetap membangun. Karena ini tidak mungkin tidak tunda. Dan kami sudah menawarkan sebuah jalan, solusi. Kalau misalnya nanti ini sudah selesai, itu Bapak akan kami tempatkan semua di bagian depan, menghadap ke jalanan. Yang jalanan itu kita sudah perbaiki. Kemudian tentu nilainya lebih tinggi. Yang berikut, bahwa kalau nanti penilaian tim independen itu ternyata bahwa pemerintah lebih banyak merugikan Bapak, maka pemerintah akan mengganti, begitu ketentuannya. Bahwa nanti kalau misalnya harga buku Bapak yang ada sekarang dengan aset Bapak yang ada sekarang, dengan SKM itu, dengan SHM itu yang ada Bapak miliki, itu harganya katakanlah 10. Lalu bangunan yang kita siapkan hanya harga dinilai oleh tim independen itu hanya 8, maka kami membayar ulang. Jadi kami memberi penilaian seperti itu, dan kami menggunakan sarana pemerintah yang diatur memang sedemikian rupa. Ya, jadi menurut kami inilah yang kami anggap paling adil. Tapi kalau misalnya Bapak menganggap tidak ada juga yang bisa memaksa, ya kami akan melakukan pembangunan di sana, dan ya tentu kami tidak bertanggung jawab jika Bapak terganggu dengan bangunan itu. Kami tidak bisa karena kami kan sudah beri tawaran. Kenapa kami beri tawaran? Supaya kita semua aman dan nyaman. Enak jadinya setelah selesai kita akan kembali. Iya. Nah, gini, nanti biarkan dulu. Nanti kami akan memberikan waktu untuk menanggapi, ya. Jadi mohon maaf, jangan dipotong, biarkan dijelaskan dulu. Nanti setelah selesai dicatat aja. Nanti setelah selesai baru diberikan tanggapan. Di mana penjelasan dari Pak Asisten itu dianggap tidak sesuai, baru ditanggapi, ya. Saya kira itu. Ya. Jadi kan kami juga setelah kita pertemuan di tanggal 20 itu kami mengadakan pula pertemuan di Balai Kota yang dipimpin oleh Pak Wali. Kami sudah sampaikan tawaran Bapak. Tawaran Bapak saya sangat pahami, bahwa yang dibangun itu yang di depan, kemudian desainnya kita ubah, yang bangunan Bapak tetap begitu. Tapi ingat Pak, yang bangunan Bapak itu tidak semua di depan, ada juga yang SHM yang menghadap ke belakang. Itu juga amat rumit.
dan itu sangat aktif. Kalau yang di menghadap ke depan semua itu hanya beberapa. Di belakang Bapak ada, di samping sebelah sini juga ada. Nah, tentu ini setelah itu kami simpulkan bahwa tidak mungkin, dan itu pasti mengurangi keindahan yang kita sudah desain. Karena dimohon pengertian Bapak-bapak untuk itu. Karena kita mau mencari solusi, kita carikan solusi. Kalau ditutup pintu negosiasinya, ya kita tidak bisa. Karena kita mau melakukan negosiasi ini, artinya kalau toh memang Bapak Ibu menganggap ini dirugikan, paling tidak kita berusaha supaya kerugiannya itu tidak banyak, dengan harapan bahwa kita berkontribusi agar supaya pasar pagi ini menjadi pasar yang representatif. Itu saya kira. Terima kasih. Nama saya Ronald. Kebetulan saya memiliki salah satu SHM di Jalan Temanggung. Dari pembicaraan yang sudah kita dalami saat ini, terus terang ini saya belum melihat adanya semacam upaya dari Pemkot untuk lebih fokus pada perubahan desain gitu. Setiap kali kita bahas mengenai perubahan desain selalu sudah tidak bisa. Ayo, sekarang semuanya kita lihat sama-sama desainnya, kita bahas gimana itu yang bisa diubah. Terus terang kami juga ini warga masyarakat, pembangunan untuk masyarakat, kami juga masyarakat, dan terus terang kami telah ada lebih dulu daripada pasar pagi. Betul Pak. Kami tinggal berdagang di sana. Kami itu membangun pasar pagi. Ketika pasar pagi itu masih masih yang begitu. Masih sungai. Iya. Masih sungai. Dari orang tua Pak. Jadi tolong dipertimbangkan. Kami tidak menutup pintu negosiasi, tapi tolonglah kalau masalah desain itu, ayo coba kita bahas bersama lagi. Sekarang desain arsitek itu bisa mengakomodasi di mana pasar pagi berdiri di langsung di Pemkot, dan kami itu ikut menata di situ. Tentunya sesuai dengan kemampuan kami ya. Kami ini habis dihantam kemarin pandemi, kemudian muncul lagi macam begitu. Saya setuju Pak. Iya Pak. Terima kasih atas masukan ini. Oke, jadi permintaannya sama dengan tadi bertanya Pak siapa? Kaitan dengan adanya perubahan desain. Nah, otomatis masalahnya di mana kalau desainnya di Pemkot itu? Bisa nggak dijelaskan? Itu ada ya. Tolong ditampilkan desainnya yang itu di mana masalahnya, sehingga yang harus diubah seperti apa? Saya mohon maaf sebelumnya. Menurut terus terang saya merasa ditolong ketika mengatakan biasanya ini masalahnya di mana. Karena terus terang Pemkot sudah lama sekali mendiskusikan desain ini. Kami baru tanggal 20 Desember disodorkan pilihan seperti ini. Waktu untuk berdiskusi hampir tidak ada gitu. Dan ketika kami minta desain kepada Pemkot, yang kami dapatkan apa? Cuma sepotong ini rukun yang kalian tempati, bisa ada rekamannya. Foto-fotonya ini di sini kalian bisa foto. Nah, ini bahas apa ini? Mohon maaf Pak, kami orang pasar bahasanya begini ya. Tolong jangan ke situ. Jadi kalau ada kata-kata kelemahan desain Pemkot di mana, saya mau katakan, tolonglah sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga masyarakat, desain Pemkot ini tolong Dirubah Pak gitu, atau desain ulang sehingga kepentingan 48 buku ini bisa terwakili. Terus terang kami tidak masalah. Enggak, maksud saya kalau Bapak menyampaikan tolong diubah, berarti kan saya katakan Bapak sudah tahu desain yang ditawarkan Pemkot, iya kan? Terus terang Pak, desain ditawarkan Pemkot itu hanya seperti yang Terpampang ini. Iya, maksud saya ini, karena Bapak menyampaikan mohon diubah, berarti kan ada ketidaksesuaian antara gambar itu dengan keinginan Bapak. Pasti betul. Kan gitu poinnya. Nah, makanya saya bertanya. Poinnya begini Pak, tolong desain Pemkot diubah sehingga desain pasar pagi itu tetap berdiri dan beberapa buku SKM itu tetap bisa ada juga. Karena kemudian supaya enak gitu loh. Apakah yang didesain ini yang menurut Bapak ini tidak bisa mengakomodir dari 48 orang? Tidak mengakomodir. Nah, itu.
Nah berarti itu permasalahannya sehingga merasa keberatan. Nah, jadi jika seandainya desain bisa mengakomodir dari 48 orang untuk masuk di situ, berarti bisa jalan. Bukan masuk Pak. Dengan syarat status bangunan kami tetap SHM dong. Ya, itu kan status lagi. Itu status lagi. Nah, berarti Loh, namanya Ya. SHM itu tidak bisa saya lagi jadi Pak. bukan. Terus apa Supaya gunanya jangan- SHM Pak? Gunanya SHM itu Berdiri apa? Pak, opini ya Pak. Gunanya SHM Ya, itu apa? ada kabarnya. Apakah setiap pembangunan yang secara langsung, ya, ini bisa kembali kepada sertifikat? Begitu juga, apakah sertifikat yang lama ini dianggap dengan adanya pembangunan itu dianggap sudah tidak ada? Nah, nanti kan kita penjelasan lagi dari beliau, ya, karena beliau lah yang istilahnya memahami kaitan dengan itu, ya. Nah ini kan mulai sudah agak muncul ini, ya, Pak Asisten. Artinya ada permasalahan kaitan dengan gambar karena merasa gambar itu, ya, tidak mengakomodir 48 orang yang mempunyai hak atas tanah atau rumah tersebut. Nah, yang kedua, ini ada kaitannya antara yang disampaikan oleh Pemkot bahwa nantinya itu bukan lagi SHM. Ya, ada yang menyampaikan begitu. Ya betul. Nah, artinya kalau itu masuk ke SHM berarti satunya tidak bermasalah juga ya. Sudah Pak. Bukan yang paling pentingnya Pak begini. Apakah Pemkot bisa mengubah desain, membangun pasar pagi baru dan Tidak Tidak melibatkan melibatkan SHM. Iya. tetap menjadi milik kami. Tetap ada di situ, tetap Ya itu ini kan. Nah, ini sebentar. Ini kalau penyampaiannya itu sama, nanti kan ini kan sudah ada solusi. Kalau pemerintah setuju atau sepakat dengan yang disampaikan itu, berarti ini jalan kan? Kalau pasar itu Nah, ini kan beda lagi. Kalau pasar punya Pemkot, kalau ruko punya SHM Pak. Iya Pak. Ya. Pasar punya Pemkot betul. Iya. Jadi berhak, pemerintah berhak, tapi kalau ruko itu punya SHM, gitu loh. Pak. Iya, nah maksudnya kan ini pasar. Tadi kan dari awal sudah sepakat kita. Kalau pasar yang namanya punya aset itu terserah Pemkot. Iya, betul. Karena Tapi pasar itu yang kaitan dengan milik masyarakat, Iya. itu kan harus ada negosiasi Iya. yang disepakati. Nah maksudnya tadi yang disepakati, makanya saya sampaikan, apakah dengan gambar itu kalau pemerintah kota merubah, ya, dan sudah 48 yang terakomodir di dalamnya atas perubahan itu, berarti aman kita bicara gambar. Yang kedua, apakah itu bisa masih tetap masyarakat apa yang kaitan dengan antara SHM dengan HGB. Nah nanti kalau itu kita tanyakan lagi kan. Ya, Kalau misalnya tetap berjelas dengan desain seperti itu, yang katanya pintu masuk dari Temanggung atau Alat, itu tidak ada solusi. ini, saya kan tadi sudah menyampaikan, ya, bahwa keinginan daripada masyarakat dari gambar yang ada ini, ya, tidak menerima karena 48 orang itu merasa tidak terakomodir. Apabila tidak, bukan gerakan, karena itu SHM Pak, itu SHM. Ini kok saya mau menanyakan dulu Pak. Kami ini kan warga negara Indonesia Pak, warga Samarinda Pak. Apakah kami punya hak yang sama? Apakah kami punya hak yang sama Bapak-bapak? Iya, pastinya. Soal desain yang kami maksud Pak, bukan kami mau mengubah desain pasar pagi yang begitu besarnya ini, tidak. Tetapi kami menginginkan desain ini tidak mengenai ruko kami yang 48 Soal membangun, terserah Bapak bangunnya mau ke mata terbangnya atau ke belakang kafe apa saya ibu mau ke pasar.
tidak gini Pak. Kalau tadi Bapak bilang mengubah desain, padahal Pak maaf kalau saya ini seorang ibu-ibu 2 anak Pak. Kalau soal keadilan ini tidak adil. Betul. Bapak Ridwan Kamil sendiri mengatakan berkali-kali mengubah desain. Bapak tahu kami punya hak milik di sana. Kenapa Bapak tidak mengajak kami? Padahal Bapak bisa mengubah desain berkali-kali hingga final atau menunjukkan kepada kami. Kalau Bapak bilang keadilan karena unsur keindahan, yang tadi Bapak katakan keindahan, hanya keindahan, tidak ada keadilan. Betul. Pembangunan Samarinda untuk warga Samarinda semua, Pak. Membahagiakan, merangkul yang jauh, membahagiakan yang dekat, itu penting. Apa gunanya Pak hanya karena unsur keindahan untuk dibentuk taman 48 ruko SHM dikira habis? Kami punya nilai sejarah di situ Pak. Dari orang tua kami mencari nasi di situ, Ya, betul. sampai Betul. kami, lalu Bapak mau memindahkan kami begitu saja dengan perhitungan apeksal dan lain sebagainya. Tapi Bapak katakan lagi, kami tidak mungkin kasih harga tinggi karena kami nanti dituntut KPK. Maaf Pak, ini kami saat ini diajak diskusi atau dipaksa. Betul. Sepertinya tidak ada pilihan bagi kami untuk bersekolah. Pak, keindahan betul, kesejahteraan lebih penting. Kami tidak kalau masyarakatnya semua menderita. Banyak kita lihat di berbagai kota dan berbagai negara, indah tapi tidak ada kehidupan. Apa gunanya Pak? Kami butuh di sana. Bapak bilang membebaskan kami untuk keadilan. Apakah pastinya Pak Bapak bisa mengganti kenangan kami di situ tanpa berdiskusi lebih awal? Langsung dipastikan bahwa tidak bisa. Maaf Bapak Ketua tadi tanyakan, mungkin saya yang mungkin bodoh karena bahasa saya tidak paham. Bapak bilang, apakah Bapak Ibu setuju dengan desain itu? Kan Bapak Ibu sudah tahu. Maaf Pak, kami tidak tahu. Letak kami dimanapun di gambar itu kami tidak tahu. Karena pada waktu disodorkan tanggal 20 itu hanya gambar begitu. Ketika salah satu di antara kami bertanya, bisa Pak kami minta desainnya? Jawabannya pada saat itu, untuk apa? Lihat aja itu tinggal foto. Keadilan yang seperti apa? Betul. Karena kami pun tidak tahu itu di situ. Kembali lagi Pak, soal redesign maksud kami. Pasar pagi mau membangun silahkan, tapi tolong jangan gerak anak kami. Kami masih punya hak. Betul. Itu hak kami di situ. Tolong, karena anak-anak kami juga tahu. Bukan cuma 48 orang Pak. Jangan sampai ke depannya. Tidak ada gunanya membangun aset. Tidak ada gunanya membangun perekonomian perdagangan di Samarinda. Gak usah investasi. Juga, tidak ada diskusi langsung main cut habis seperti itu. Tolong keadilannya Pak. Kami punya orang tua di rumah yang saat ini memikirkan kami dan berdoa di rumah. Memohon agar tempat kami tidak dirubah. Setiap malam orang tua kami tidak bisa tidur. Hanya kalau Bapak bilang keindahan yang Bapak butuhkan. Posisinya dibalik Pak. Ya, betul, Kalau betul. Bapak yang menjadi kami. Betul, 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 betul. Betul, betul. Tolong Pak. Betul. Tolong dipikirkan kami. Betul. Betul. Itu aja Pak. Betul. Oke, baik. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya kalau kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini posisinya di tengah. Saya kepingin juga memperjuangkan keadaan kepentingan masyarakat. Nah makanya hari ini terjadi kita namanya hearing. Ya, kami ingin mendengarkan secara jelas dari Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada ruang untuk negosiasi atau tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti kan jelas bahwa ini tidak ada nego. Nah makanya kan yang tadi saya tanyakan Ibu, ya
Karena dari Legonya Bapak tidak sesuai. Atau ini nego media, Pak? Legonya tidak sesuai. Nah, beliau menyampaikan, sempat menyampaikan, kami ingin adanya perubahan gambar Ya, perubahan. desainnya. Secara logika kita, kalau orang ingin melakukan satu perubahan, berarti sudah tahu, betul, dari mana sumber asal pemikirannya ingin merubah. Kalau dia tidak tahu, nah salah satu mungkin masuk akal bahwa gambar yang diusulkan oleh pemerintah menurut pengakuannya karena dari 48 orang itu tidak terakomodir, kan begitu ya? Jangan diputar-putar, Pak. Begini, Pak. Yang saya sampaikan itu sangat jelas sekali. Kalau dilihat dari gambar ini, posisi hukum kami itu ada di mana? Itu saja kalau saya jawab posisi hukum kami ada di mana. Oh, kalau Bapak bilang masuk ke dalam jadi HGB, saya bilang katakan mohon maaf Pak, kami menolak. Ya. Bukan karena kami keras kepala atau bandel, tidak. Tapi ya ini kan yang tidak mau bernegosiasi siapa? Ya, Kami betul. persilakan pasar pagi dibangun. Betul. Tapi 48 untuk kami tolong jangan diapa-apakan. Iya. Kami akan Renovasi pasar Jadi aja. gimana? Kalau dilihat dari desain, kalau tadi maksud Bapak kami tidak terakomodir seperti apa Pak? Nah, kembali ke masalah desain. Desain itu di pojok itu kan katanya ruko kami akan jadi taman Pak. Makanya. Iya kan? Karena pintu masuknya satu akses, kan begitu Pak? Secara teknis mungkin secara yang dijelaskan seperti itu. Nah, posisinya itu sekarang, kalau untuk negosiasi, kami minta negosiasinya, kami tolong dibiarkan Pak. Pasar pagi, pemerintah membangun ya pasar paginya, kami menyesuaikan Pak, sesuai dengan kemauan kami. Mungkin itu negosiasinya Pak. Betul. Artinya di sini kami bertahan, kami menyesuaikan. Kalau tadi berbicara apa, kita harus mengikuti kemampuan keinginan pemerintah di kota dan lain sebagainya, di IKN dan sebagainya. Ya saya rasa mungkin waktunya terlalu dini saat ini Pak, kita berbicara ke arah situ. Gitu Pak. Pak, kalau membahas soal dampak, Pak, andaikan ruko kami ada di sebelah kanan, sebelah kiri pun harusnya juga kedampak, Pak, maupun di seberangnya juga, Pak. Betul, Semua betul, semua. lingkaran itu pasti kedampak semua, dan Semua pemerintah pasti. mesti memikirkan itu, Pak. Betul. Jika yang 48 yang prioritaskan ke depan cukupkah? Sedangkan saya toko Bogor Baru ada di Jalan Gajah Mada. Dan jika tempat kita hanya untuk taman, pantaskah dibayar untuk biaya pendidikan, biaya hidup anak-anak kamu? Betul. Oke, silakan lagi Pak Asep kalau kayak gitu. Mohon izin, Pak. Silakan. Jadi bisa nggak kita dapat penjelasan teknis dulu? Jadi ada dua yang krusial. Yang pertama tadi adalah soal desain, yang ada hubungannya dengan 48 aset. Yang kedua terkait dengan perubahan dari SHM ke HGB. Nah, kita coba minta dari dinas terkait dulu untuk menjelaskan dua hal ini seperti apa. Oke, silakan. Yang bisa dijelaskan dari BPN ya? Taman kita kenal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Izin Pak Ketua. Mungkin kami dari kantor pemerintahan ranahnya yang terkait dengan saat ini, karena tadi disampaikan bahwa ujung-ujungnya ini katanya mau bukan harus ya, tapi salah satu opsinya adalah pengadaan, artinya pembebasan. Pembebasan ini karena skala kecil, maka dilakukan secara langsung oleh pihak yang memerlukan, oleh Pemkot, melalui proses seperti jual beli. Namun jual beli ini kan juga ada penjual, ada pembeli. Kalau penjualnya nggak mau, nggak akan terjadi. Ini adalah sertifikat hak milik. Mau hak milik, mau hak HGB, mau hak pakai, apabila yang menganggapnya tidak melepaskan, maka akan tidak akan terjadi transaksi. Makanya oleh itu tadi ditawarkan
dengan nilai yang ekonomis dengan adanya appraisal, itu opsi dari Pemkot. Nah, begitu ini seandainya memang sudah terjadi kesepakatan dan ada peralihan, maka tanah itu menjadi tanah aset pemerintah kota. Kalau tadi ada skemanya adalah HGB, saya kira ini adalah menjadi HPL. HPL kemudian di atasnya diberikan HGB. HGB ini HPL-nya milik Pemkot, tapi HGB-nya milik warga. Nah, masalahnya apakah HGB itu bisa ditingkatkan menjadi hak milik? Kalau dari undang-undang pertanahan bisa. Namun, karena ini adalah tanah aset, kita juga perlu memperhatikan undang-undang perbendaharaan dan keuangan negara. Nah, ini pakarnya bukan saya, Pak. Pakarnya adalah di BPKAD. Bisa atau tidak pemerintah untuk memberikan hibah kepada masyarakat orang perorangan? Nah, ini yang perlu dicermati. Karena kalau dari kami selagi Pemkot mau melepaskan kepada warga, pasti kami proses jadi hak milik. Tapi apakah bisa pemerintah kota itu melepaskan, itu bukan di kami. Kira-kira begitu, Pak ya. Mungkin dari kami dari pertanyaan sekian. Terima kasih. Badan BPN ya itu menyampaikan bahwa kalau terjadi negosiasi kesepakatan jual beli itu baru masuk menjadi aset Pemkot. Kalau tidak ada berarti ya tetap adalah hak daripada masyarakat. Ya kalau namanya hak ya ada. Dari BPKD ada? Oh, silakan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 1 Pemerintah, terhormat pimpinan rapat di Komisi 1 Pemerintah Samarinda, yang terhormat Pak Asisten 1 Pemerintah Kota Samarinda, yang terhormat dari para OPD, BPN, dan dari dinas terkait dalam hal ini di lingkup pemerintah Kota Samarinda, dan yang terhormat yang saya hormati Bapak Ibu dari pemilik SHM di 48 SHM di Pasar Pagi. Saya akan menyampaikan dulu di awal. Kalau kita bicara sosialisasi itu tahapannya ada berapa tahapan, Bapak Ibu? Memang kalau kita bicara sosialisasi di awal kemarin di tanggal 20, kita tidak ada langsung meminta adanya keputusan harus tidak, karena sosialisasi pembebasan itu ada berapa tahapan. Yang kita perlu cari tahu dulu ini kesepakatan kita, apa yang kita sepakatin dulu. Karena pemerintah ini kan membangun nih di atas APH-nya pemerintah. Di sisi lain, di halaman maupun di luar dari HPL itu ada SHM, Bapak Ibu. Artinya ada pembangunan pemerintah pas pagi, tapi ada dampak juga terhadap bangunan SHM. Nah, ini yang harus kita clearkan dulu. SHM ini gimana? Maukah apa kita bebaskan atau kita tukar-menukar? Nah, karena ada dua opsi yang disampaikan. Kalau dibebaskan, berarti kita bebaskan apa yang disampaikan oleh BPN. Di bawah 5 hektar itu langsung ke PD atau dinas teknis yang melaksanakan. Tapi mekanismenya sama seperti yang lain. Ada penetapan lokasi juga, ada juga penilaian. Penilaian itu yang melakukan nanti appraisal independen, bukan dari pemerintah kota. Ada yang melakukan penilaian. Dari hasil nilai nanti, setelah itu keluar, baru akan disampaikan sepakat nggak kalau ini harganya terhadap nilai tersebut. Kalau belum sepakat, pasti ada lagi namanya penilaian ulang, Bu. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, itu kalau kita pembebasan. Tapi kalau tukar-menukar, sama, kita juga ada penilaian. Tukar-menukar ini sifatnya imbang, tidak ada yang dirugikan.
baik Bapak Ibu maupun pemerintah kota tidak dirugikan. Itu istilah tukar menukar. Kalau Bapak Ibu misalnya asetnya kita tukar nih dengan bangunan yang baru, posisi yang dibangun oleh pemerintah kota dengan ada bis sertai, kita nilai juga nanti apakah nanti hitungannya masuk nggak dengan nilai aset ibu yang dibongkar terhadap bangunan yang baru. Itu kalau tukar menukar. Artinya pemerintah kota kalau kita bicara tukar menukar sudah menyediakan lahan untuk SHM dari 48 orang ini. Jadi yang saya ingin jelaskan dulu, kita sepakat dulu ini kita maunya arahnya kemana? Ini kita sepakati. Kalau kita bicara nanti masalah ini gimana HGP perorangan, itu teknisnya nanti setelah kita sepakat dulu nih, biar kita jelas lebih enak prosesnya. Karena betul apa yang disampaikan dari BPN, bahwa hak pengelolaannya dari pemerintah kota, lahannya pemerintah kota, itu apa bisa nggak dimiliki oleh Bapak Ibu? Sepanjang itu nanti ada proses, itu akan terjadi namanya HGB perorangan. Itu bisa kita proseskan, tapi dengan catatan kita harus pakat dulu tadi masalah tukar menukarnya. Ya, saya kan menyampaikan Bapak Ibu. Bagaimana bisa gedung jadi masalah Bapak Ibu SHM kan mau namanya? saya akan menyampaikan. Pak, bagaimana bisa kalau gedung itu dijadikan SHM, Pak? Itu juga nggak mungkin, Pak. Gimana? Nggak mau, Pak. Sebentar Bu ya. Dan dengarkan dulu saya menjelaskan dulu. Mana Bapak Ibu? Pak, yang kedua Pak yang dijelaskan tadi yang soal APL tadi. APL tadi? Bisa nggak dia dialihkan jadi SHM? Itu gedung loh. Apa tadi? Ya nanti kita akan mengeluarkan dari pengurangan asetnya. Itu gedung mana bisa, Pengurangan Pak? itu namanya asetnya luasan Pemkot, APL Pemkot akan berkurang terhadap SHM dia gitu. Itu kan gedung. Kembali lagi kita tata ruang. Kita tanya tenor ini. Ini kembali kita tata ruang pada saat ini. Apakah di kawasan itu diperbolehkan nggak SHM itu keluar dengan tata ruang sekarang terbaru? Karena tata ruang itu saya belum tahu nih apa tata ruang yang terbaru sekarang di situ. Kalau dulu dimiliki Bapak kan Bapak Ibu kan sangat lama nih, puluhan tahun. Nah sekarang kita kembali ke tata ruang nih. Tata ruang di wilayah Pasar Pagi ini sekarang apa? Nah itu kita pertanyakan juga, harus dijelaskan juga kepada mereka. Mungkin itu sementara yang saya bisa menjelaskan siapa ini? dari PUPR ada tata ruang. Mana bisa gedung 5 tingkat dijadikan SHM? Ada dari PUPR. Ya jadi gini aja. Kalau apa yang kita dengar, baik penjelasan dari yang mewakili pemerintah dan juga dari warga, ini tidak ketemu. Karena dari pihak masyarakat tetap bersekutu, tetap di situ. Iya, betul, Pak. Betul. Nah, kalau desain sistemnya pemerintah tetap melaksanakan kegiatan, tetapi yang dilakukan itu kan di asetnya pemerintah, tidak ada kaitannya dengan aset warga sepanjang tidak ada kesepakatan. Nah, kita bicarakan aja lagi pemerintah. Pak, Ya. Pak, mohon maaf. Itu kalau pemerintah mau bangun kan pasti ada perencanaan, ada desain gambar, blueprint segala macam lah, Pak. Kalau tetap bangun berdasarkan apa, Pak? Toh juga dia masih gambarnya di atas tanah kita, Pak. Iya, betul. Kalau pemerintah mau bangun ya konsepnya apa dulu? Yang hasil dari konsultannya gimana dulu, baru kan nanti lelang, Pak. Betul. Nah, Jadi apa yang jadi dibangun gini, dengan desain seperti kita itu? nantinya kita akan berbicara tentang aturan, ya. Karena ini menyangkut masalah hak Bapak Ibu sekalian. Sepanjang itu tidak ada kesepakatan untuk jual beli, berarti itu kan masih tetap hak Bapak Ibu. Ya. Nah kalau itu haknya Ibu, berarti kan tidak boleh ada orang lain untuk membangun di situ tanpa ada persetujuan. Ya. Nah, jadi silakan tanya pemerintah seperti apa, karena ini sudah tertutup.
Ya, saya kira ada negosiasi antara apa yang diinginkan oleh warga dengan keinginan pemerintah. Tapi kalau tetap sesuai dengan prinsip warga bahwa tetap ingin jualan di situ, ya silakan nanti seperti apa. Ada, silakan Pak Joni nanti pergantian. Izin pimpinan. Oh Pak Joni dulu ya. Ya. Terima kasih pimpinan sidang yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, itu salam lengkap. Dan kami hormati Ketua Komisi 1, Sekretaris, dan kami hormati Sekretaris Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 3, dan ada Komisi 2 lengkap. Dan yang tak kalah pentingnya pada sore yang berbahagia ini ada Pak Asisten 1, Bapak Kepala Dinas Perhubungan dan jajarannya, ada sahabat saya Bapak Firman dan Pak Iksan dari BPN. Terima kasih Pak sudah hadir. Pak mewakili poin Satpol ini Komandan Satpol hadir juga, Ibu Camat, Ibu Lurah, ya Pak Camat juga, dan seluruh jajaran BPKAD dan seluruh rekan-rekan yang merasa dimarginalkan, 48 pemilik hak milik sertifikat hak milik. Baik, saya langsung saja bahwa apa yang saya cermati untuk model desain gambar dan sebagainya ini adalah luar biasa. Hari ini baru saya lihat. Pemerintah menganjurkan kita semua masyarakat untuk tertib hukum. Tidak boleh melanggar hukum, benar ya? Tapi saat ini kalau melihat dari histori dan cerita ini, justru kesewenangan itu ada di pemerintah. Kenapa saya katakan begitu? Sudah tahu 48 ini punya hak milik. Kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari? Saya tidak dalam kondisi memprovokasi dari bapak-bapak semua, tidak. Karena aturannya yang bapak langgar, Pak. Aturan keadilan tadi, Pak. Jangan bapak merasa hak warga di sana. Kan itu aja. Karena warga itu tidak punya hak untuk melarang pemerintah membangun di asetnya. Tetapi masyarakat juga punya hak untuk tidak dibangun di haknya dia. Itu aja poinnya. Izin Pak duluan. Saya dulu Mbak, kan tadi habis Pak Doni saya. Kesempatan secara keseluruhan dari pemerintah kota juga DPRD juga ada bicara, termasuk mungkin warga yang ada hadir pada hari ini, ada 48 SHM yang hadir. Saya mungkin langsung hanya sekedar menambahkan, mungkin tadi sudah ada beberapa hal yang sudah disampaikan, terutama saya mau cerita masalah sejarah Pasar Pagi dulu. Saya besar lahir di Samarinda dan sampai hari ini rumah saya masih di Jalan Pol Kalimantan. Umur saya sudah 50 lebih. Dan saya tahu warga Pasar Pagi yang ada ini hampir 50 tahun lebih mereka tinggal di sana. Bahkan ada yang sudah hampir 60 tahun tinggal di sana. Lalu saya ingin menyampaikan bahwa Pasar Pagi itu dengan rumah mereka ini ada batas sungai di belakangnya. Jadi mesti kita pisahkan antara Pasar Pagi dan sungai. Dan memang saya mendengar apa yang disampaikan Bapak Ibu, bahwa memang itu lebih dulu Bapak Ibu ini berdagang di sana, baru Pasar Pagi dibuat di sana. Saya mungkin mewakili masyarakat, mungkin hanya kebetulan mereka di dapil saya. Kemarin juga yang pasar sendiri juga kita adakan musyawarah, karena kita tidak melakukan dapil.
tidak memandang agama, suku dan sebagainya. Bagi kita rumah ini adalah rumah rakyat. Siapapun yang datang kita persilakan. Yang berikutnya kita apresiasi Pak kepada pemerintah kota. Ada bangunan pasar pagi yang mau dibangun semoga itu, alhamdulillah Pak. Malah kami ini bangga Pak dengan pemerintahan sekarang. Karena Pak, karena kami juga ada di dalam pemerintahan ini. Jadi kami bangga dengan pembangunan pasar pagi, termasuk juga mungkin yang lain-lain, termasuk terowongan, termasuk juga mungkin pemerintah melakukan misalnya seperti pengendalian banjir dan sebagainya. Kita bangga dengan pemerintah. Hanya saja kami setuju kalau memang pembangunan ini yang dilakukan hanya HGB. Ketika ini berkenaan langsung dengan hak milik masyarakat, ya mohon maaf kita kembalikan ke masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau, jangan kita paksakan, karena masyarakat punya hak untuk itu. Saya juga tadi sependapat apa yang disampaikan oleh BPN tadi, bahwa kalau itu sudah sertifikat hak milik nggak bisa diganggu-gugat, karena itu sudah hak. Artinya, kalau saya tadi menangkap apa yang disampaikan tentang desain, maksudnya mungkin saya bisa menangkap bahwa desain yang dimaksud, kalau desain pasar pagi yang sekarang ini mau dibuat itu melibatkan warga SHM, mereka keberatan. Tapi kalau mungkin membuat merubahnya hanya menggunakan pasar pagi HGB-nya saja didesain, mereka tidak keberatan. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita sama-sama lah mungkin saling mengerti bahwa kalau kita bicara adil, saya pikir pemerintah adil, masyarakat juga harus adil ya. Tapi yang jadi permasalahan jangan sampai warga 48 SHM ini nasibnya ada di pasar pagi. Artinya ketika pasar pagi dibangun dengan desain yang merugikan masyarakat yang ada di pasar pagi ini, 48 SHM, berarti mereka ini nasibnya ada di situ. Nah, saya juga merasakan kalau saya mungkin yang seperti Bapak Ibu, saya juga nolak. Saya juga akan nolak kalau rumah saya kembalikan. Atau kita kembalikan sekarang pemerintah kota yang ada di situ. Artinya saya juga bukan memprovokasi Pak. Ini hanya sekedar masukan buat kita bersama. Tapi di sisi lain tadi saya sampaikan kebanggaan kami selaku wakil rakyat juga bahwa di pemerintahan sekarang ini Pak Wali Kota sudah melakukan kegiatan yang betul-betul banyak yang positif. Banyak sekali yang positif dan kami akui Pak. Dan kami juga bangga di zaman pemerintahan sekarang ini, terutama kami di DPRD Kota juga merasa besar hati Pak ketika kita membangun pemerintah kota ini sangat pesat. Namun tadi mungkin sedikit catatan, tolonglah juga membangun dengan hati. Mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya dari tadi mungkin dilihat Pak ya, saya pengen banget bicara, menggelitik sekali hati saya, karena terus terang sejak awal saya salah satu orang yang menantang pasar pagi ini dirubah. Saya melihat memang banyak sekali pemerintah kota ini membangun yang bagus-bagus. Oke, yang penting tidak ada dampak sosial. Saya tuh sampai bingung, saya juga ingin bertanya kepada pemerintah kota, salah satunya, ini terburu-buru sekali, buktinya salah satunya ada 48 yang menuntut. Kalau ini terjadi sampai tuntutan, tidak boleh membangun, apakah ini akan berlarut-larut? Padahal janji pemerintah kota hanya 1 tahun untuk membangun. Satu, kedua, BPKAD, mohon ini ada sedikit kritikan dari saya. Setahu saya, kalau sudah ada SHM, walaupun tata ruang berubah itu tidak berlaku surut Pak. Itu berlaku yang akan datang. Kalau sudah terjadi keluar SHM tidak akan berubah, tidak bisa berubah walaupun tata ruang berubah. Itu jadi tidak ada Pak, itu tetap hanya Bapak. Yang menjadi pertanyaannya, apa dasar pemerintah kota? Saya luar biasa kalau dilihat ini, bangga sekali dan hebat pemerintah kota ini, kayak ada Roro Jonggrangnya untuk membangun seperti ini dalam waktu 1 tahun. Dampak sosial masih banyak tertinggal, belum lagi banyak lagi yang di pasar pagi itu yang tidak dapat lapak dan lain-lain, tapi kita tidak usah bicarakan karena ini memang hak-hak bapak-bapak ibu-ibu semua
sudah zolim terhadap kalian. Kita sudah tahu di situ ada rancangan, ada tanah orang, kita buat rancangan. Namun dengan mungkin bisa jadi, mohon maaf kalau saya memang tidak sependapat dengan yang lain-lain, mungkin agak beda, karena mungkin menurut mereka ini hanya 48 saja. Mungkin itu. Iya Pak, boleh sampaikan. Nanti saya lurus. Mungkin begitu. Ternyata Pak, mereka lebih kuat dari yang ratusan yang Bapak sudah gusur itu. Ya bagaimana pemerintah kota tolong dijelaskan. Jadi begini Pak, hari ini mudah-mudahan ada titik terang apakah pemerintah kota yang mengalah untuk merubah redesign tadi dengan tidak mengenai tanah-tanah bapak-bapak ibu-ibu semua. Tidak akan terjadi Pak, tidak akan terjadi pembangunan dan lain-lain kalau seandainya ada tuntutan dari proses hukum itu tadi. Jadi pemerintah Pak, saya berharap di sini ada Pak Ridwan Nasa, mohon maaf Pak kalau saya agak keras sedikit. Memang saya tidak ada kepentingan di sini, tapi terus terang saya agak sedikit menggelitik. Ternyata masih banyak sekali problema dari pasar pagi yang kita paksakan untuk kita bangun. Saya itu sedih Pak, sedih sekali. Teman-teman di pasar pagi itu hanya minta waktu sampai setelah lebaran saja tidak diberi waktu. Tapi mereka tidak bisa apa-apa karena itu memang punya Pemkot. Silahkan lakukan dan kami pun hanya memediasi saja. Itu hak Pemkot, namanya yang punya barang Pemkot, dia boleh lakukan apa saja. Tapi tidak dengan 48 yang sudah mempunyai surat hak milik ini. Tolong dibijaksanai bagaimana ini sudah juga dijelaskan oleh Badan Pertanahan. Kalau Bapak tidak mau menjual, mau apa mereka? Aku permisi potong Bu. Harusnya tuh ruko SHM-nya dulu dibereskan baru ke orang dalam pasar. Betul. Harusnya begitu. Betul. Ini orang dalam pasarnya keluar dulu, SHM-nya belum dia apa-apain. Itulah yang saya bilang. Iya. Ini tidak siap. Iya, betul dipaksa. Tidak siap. Kalau pemerintah kota berpikiran mungkin ini hanya 48 orang, mungkin ya, ini mungkin pemikiran saya saja pribadi. Sempat disampaikan pada saat rapat. Mereka bisa gampang nanti lakukan, mungkin bisa jadi, tapi ini hanya pemikiran saja. Saya saja. Biarkan dulu ngomong, jangan potong-potong, nggak jelas. Ini harus berjalan dengan baik, jangan seperti kita dapat pusing. Jadi ini saja Pak, itu masukan dari saya buat pemerintah kota apa nanti ke depannya untuk yang 48 SHM ini, karena ternyata masih banyak dampak sosial yang ditinggalkan dan ini akan menjadi masalah besar kalau dari saya. Terima kasih pemerintah kota yang pimpinan. Masih ada? Sebelum dijawab, ya yang mungkin terakhir. Masih ada? Belum ada? Oke, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera dan selamat sehat bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh perangkat dari pemerintah kota, baik OPD maupun dari asisten yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan seluruh pemilik SHM yang hadir di pasar pagi pada sore hari ini. Saya sudah banyak tadi disampaikan oleh rekan kami bahwa kalau kami di Komisi 2 hanya berbicara masalah ekonomi, yang kami bicarakan adalah masalah ekonomi. Adanya pemindahan dari pedagang di pasar pagi ini tentu berdampak pada ekonomi, baik ekonomi dari pedagang maupun PAD untuk Kota Samarinda sendiri. Intinya adalah saat kami pertemuan dengan forum pasar, saya selalu menekankan itu Pak Ridwan, saya ingat, mohon tidak menganaktirikan para pedagang baik yang di dalam pasar maupun yang memiliki ruko. Artinya apa? Diajak diskusi dari awal. Dari awalnya apa? Dari perencanaan. Itu saya ulang-ulang, dari perencanaan. Kami bangga Bapak dan Ibu ada bangunan yang bagus seperti ini, kami bangga. Kami bangga di masa periode kami ada bangunan seperti ini. Kami tidak akan bangga apabila ada masyarakat warga Samarinda yang terkena dari dampak untuk membangun sesuatu yang indah. Itu saya selalu sampaikan, selalu saya tekankan. Oke, jadi gini, saya batasi ya. Jadi ini kan yang kita hearing pada hari ini kaitan dengan 48.
Jadi kita bahas 48, tetapi kita sudah mendengarkan dari warga 48 ini kan sudah sementara negosiasinya tertutup, ya kan? Nah, jadi saya kira nggak perlu panjang-panjang. Nah, cuma karena ada minta waktu silakan. Tapi yang disampaikan terkait permasalahan warga 48 orang, ya. Silakan. Pak, jadi Pak, dia ringan aja nih. Jadi sejak tadi saya berupaya untuk mencari win-win solution, tapi ternyata kita nggak bisa ketemu titik temu. Kenapa saya perlu segera dapat itu? Karena melihat 48 ini saya nggak lihat yang 48 ini Pak. Yang saya lihat itu 2.800 yang sudah sudah dipindah. Jadi untuk Pemkot, kalau faktanya hari ini yang 48 sudah seperti ini, saya cuma ingin memberi catatan bahwa apapun nanti yang menjadi kebijaksanaan kebijakan dan keputusan pasca ini, jangan sampai membuat yang sudah 2000 pindah ini akhirnya menjadi terombang-ambing karena dampak masalah ini. Makanya saya sampaikan ke Pak Ridwan Dasa, kalau memang sudah seperti ini keputusannya, Pemkot silakan lanjut pembangunan, yang SHM tetap di sana sehingga schedule pembangunan tidak terganggu, sehingga yang 48 aman, yang 2000 sudah pindah akan bisa kembali lagi ke tempat sesuai dengan schedule. Baik, silakan Pak Asisten untuk menyampaikan. Kita batas waktu paling lambat kita selesai jam 4, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak anggota DPR yang saya hormati, pertama terima kasih atas masukannya. Walaupun memang sedikit pedas-pedas juga, tapi saya kira kalau tidak begitu bukan DPR, harus memang begitu. Ya. Nah, saya mungkin hanya mau mengambil waktu sebentar bahwa kita sudah sedang dalam proses bahwa 2.800 pedagang ini sudah pindah dengan segala hiruk-pikuknya, dengan segala problemnya. Siang malam kami di pasar untuk mengatur, banyak masalahnya memang pasti, tapi alhamdulillah kita bisa atasi dan mereka sudah berdagang. Sudah kita tinggal nanti akan menentukan waktu untuk peresmiannya, baik di Grosir sendiri maupun di Pasar Sumedama, dan itu sudah berlangsung. Memang namanya juga memindahkan pedagang begitu pasti ada masalah, dan masalah itu kami hadapi dan kami selesaikan satu persatu. Kemudian kita sudah menetapkan bahwa insya Allah dalam waktu dekat kita sudah akan memanggar pasar pagi itu. Kemudian setelah itu kami akan sesuai kesepakatan dan pertemuan kita dengan beberapa BUMN yang dilakukan di Balai Kota, kami sangat yakin itu bisa selesai dalam 1 tahun anggaran. Semoga ini tidak ada kendala yang berarti. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan pembicaraan panjang lebar, tidak hanya hari ini tapi juga di tanggal 20 dengan hal yang sama tentang 48 ini. Kami sangat memahami bahwa Bapak punya hak alas hak, punya SHM di sana. Kami tidak bisa mengganggu, kami tidak bisa memaksa seperti amanah yang disampaikan oleh DPR. Kami tidak akan memaksa tentunya Bapak Ibu sekalian. Kami akan melakukan pembangunan terus sesuai dengan target yang kita akan buktikan bahwa insya Allah akan selesai di 1 tahun anggaran.
Kemudian mohon DPR juga tentu secara otomatis akan memberikan pengawasan terhadap pembangunan itu. Kemudian yang berikut, bahwa tawaran yang kami sampaikan kepada Bapak, karena ini kan ada perbedaan, sama sekali tidak ada niat dari lubuk hati saya secara pribadi dan saya kira dari pemerintah, bahwa tidak ada niat kita untuk menzalimi, tidak ada niat kita untuk membedakan pribumi dan non pribumi, dan itu tidak pernah muncul kata-kata itu. Semua kita ini sama, dan saya kira kita semua ini adalah warga negara. Kita ingin membangun daerah yang kita cintai, dan kita juga berkeinginan agar Bapak Ibu juga menikmati pembangunan ini. Karena itulah maka pembangunan ini kita desain sedemikian rupa. Kami sesungguhnya sudah berharap bahwa yang kami tawarkan itu adalah sebuah solusi. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap itu bukan solusi, ya kami juga tentu tidak merasa apa-apa. Yang penting kami sudah tawarkan bahwa karena pembangunan ini berdampak pada hak Bapak yang tidak bisa diganggu, maka kami sampaikan beberapa hal yang merupakan solusi. Solusinya tentu kami ulangi lagi, itu kami ganti. Kalau itu tidak bisa, kami tukar seperti beberapa solusi yang kami sudah sampaikan dan jabarkan. Kalau ini juga tidak bisa, maka tentu ya Bapak berpegang dengan prinsip itu, kami juga akan melakukan pembangunan. Bahwa nanti di belakang hari kita akan melakukan negosiasi ulang, itu biasa saja. Bisa saja nanti kami akan memanggil lagi Bapak dan Ibu, misalnya kami menemukan solusi-solusi lain. Karena tidak ada niat kami untuk menzalimi Bapak dan Ibu, tidak ada niat kami untuk membuat Bapak itu menderita. Kami ini membangun tujuannya untuk kesejahteraan. Kalau bukan karena kesejahteraan, itu apa dibangun semua ini? Dan kami kalau tidak punya niat untuk negosiasi dengan Bapak, itu apa Bapak kami panggil? Kami panggil ke balai kota. Karena inilah niat baik. Kalau ini tidak diterima dengan baik, itu juga bagi kami tidak jadi persoalan. Yang penting bahwa ini jangan sampai niat baik pemerintah ini, yang notabene pemerintah itu termasuk DPR di dalamnya, adalah tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwa kita akan memikirkan walaupun jumlahnya apa berapa, saya kira prinsip untuk kita perhatikan. Dan saya sudah sampaikan di balai kota bahwa niat kita tidak pernah berkeinginan untuk merugikan siapapun. Pembangunan ini untuk pembangunan kita semua, bukan untuk mensejahterakan segelintir orang dan bukan untuk merugikan orang-orang lain. Karena itulah maka kami menawarkan konsep ini. Kalau konsep ini misalnya belum diterima, karena mungkin masih ada pertimbangan lain, ya monggo silakan, tidak jadi masalah. Suatu saat saya kan sudah bilang nanti saya mungkin akan melakukan negosiasi ulang dengan Bapak. Setelah kami mungkin kita akan ada lagi solusi-solusi yang kita dapat setelah kita negosiasi, kita tawarkan lagi. Kalau itu juga perlu, maka ya sambil kita berjalan bahwa kita itu tidak punya niat untuk untuk memaksakan kehendak apa dan sebagainya, tidak. Tapi kami mau agar supaya kita ikut serta berkontribusi pada pembangunan ini, sehingga kita semua dapat merasakan manfaatnya. Karena kami menilai dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan dibangunnya ini, maka ini dapat ekonomi yang meningkat. Kami meyakini itu. Karena itulah maka kami berharap agar supaya yang sudah berjalan sampai saat ini, yang sudah pindah itu akan tetap kita lakukan. Jangan sampai ada lagi yang merasa keberatan yang pindah itu. Mudah-mudahan tidak ada dan bisa sudah berjualan. Sudah saya di Sungai Dama juga sudah berjualan, di pasar Singiri juga sudah berjualan. Tinggal nanti kita akan diresmikan oleh Pak Wali, sehingga kita mengundang warga. Dan untuk membuat ramai itu nanti kami akan melakukan langkah-langkah. Kami juga laporkan ke DPR. Kami akan melakukan langkah-langkah untuk setiap waktu ada kegiatan
Itulah yang kita harapkan. Itu harapan-harapan yang kita lakukan. Bahwa setiap pembangunan yang merupakan perubahan itu pasti ada pengorbanan, Pak. Pasti ada pengorbanan dan pasti ada kendala. Kita harus berani menghadapi kendala itu karena tujuannya baik, tujuannya bagus, bukan untuk mensengsarakan rakyat. Kalau ini untuk menyengsarakan rakyat itu apa dilakukan? Karena itulah jangan pernah ada di pikiran kita bahwa pembangunan pasar pagi ini adalah untuk menyengsarakan. Semuanya ini tujuannya dan kita yakin bahwa ini untuk kepentingan masyarakat ini. Dan kami tidak akan pernah memaksa seperti arahan DPR, hak Bapak mau menolak kalau memang menolak, ya tapi kami akan melakukan langkah-langkah bahwa nanti kami misalnya melakukan negosiasi ulang lagi, ketemu lagi, siapa tahu kita bisa menemukan cara yang terbaik, mana yang terbaik yang kita bisa lakukan sehingga pembangunan ini bisa berjalan dan Bapak-Bapak juga tidak merasa dirugikan. Saya kira itu Pak Johan, Ketua Komisi, semoga pertemuan ini membawa berkah untuk kita, semuanya adalah untuk kebaikan. Bapak mungkin bertahan karena menganggap itu adalah sebuah kebaikan juga, silahkan. Kami juga akan melakukan pembangunan karena kami menganggap itu adalah untuk kepentingan masyarakat yang 2.800 pedagang yang kita harus perbaiki. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih. Tanpa mengurangi rasa percaya kepada Bapak, jika memang niat baik, kenapa pada awal September datang ke toko saya, petugas-petugas dari Pemkot, saya menanyakan apakah sertifikat hak milik terdampak dengan pasar pagi? Jawabannya tidak, sertifikat hak milik kuat. Tapi nyatanya tanggal 19 saya mendapatkan undangan itu, tanggal 20 kami dipaparkan hal itu. Apakah itu memang yang baik? Bukankah dari awal sudah tahu kami terdampak? Jika memang pembangunan itu pasar pagi baru, kami tidak akan melarangnya ataupun menghalangi. Namun jika pembangunan itu tetap berjalan, pasti kan ada dampaknya bagi bangunan kami seperti retak atau terturun, itu pastilah. Tetangga bangun aja kan perlu tanda tangan dari tetangga. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, saya kira kita tidak bisa lagi berpikir ke belakang. Kenapa baru tanggal 19 itu kan sudah Pak. Makasih. Silakan. Oke, jadi gini saja. Tadi kita berdasarkan dengan hasil pertemuan hari ini sudah jelas. Kita tarik, ya. Artinya masyarakat tidak setuju. Jadi tidak perlu apakah apa prosesnya atau apa gimana, kita nggak perlu, ya. Jadi biarkan apa yang dilakukan pemerintah kaitan dengan hak terkait pasar silakan, tetapi kaitan dengan mempertahankan hak daripada warga itu juga silakan. Masih ada tambahan aja Pak. Itu jadi nanti kan Bapak akan membangun di lahan milik Pemkot. Nah untuk saat ini Pak tolong berhubungan dengan Pemkot ada di sini, kami minta agar pembangunan itu tolonglah jangan sampai terlalu membuat rumah kami sampai rubuh semua gitu. Mumpung Pemkot ada di sini, kan tidak mau menyengsarakan rakyat ya. Ya tolong jangan sampai pembangunan sampai ke situ. Kemudian ini lanjutan dari pedagang di sana kan sudah pindah. Nah sampah-sampah itu menumpuk, tolong dong dibersihkan sampah-sampahnya. Tuh, Pemkot kan punya tim yang pasti spesialisasi di situ lah. Jadi tolonglah supaya tumpukan sampah-sampah itu tidak menjadi masalah sosial lagi bagi masyarakat di sekitar situ. Hanya masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya. Saya kira tanpa disuruh kami juga lakukan itu. Ya Pak. Oke, cukup. Boleh menambahkan Pak? Oh ya, Pak terima kasih Pak. Terima kasih karena Pak Ibu Pariwataka sudah mewakili Pemkot. Ternyata tidak menzolimi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mumpung kami ada di DPRD, Bapak-bapak, supaya tidak mengulang adanya pemikiran-pemikiran yang negatif dan zolim. Apakah bisa melalui DPRD dibuatkan suatu MOU atau kesepakatan ketika ini kan masih proses ya, maksudnya kami tidak mau untuk, maksudnya kami bertahan, sedangkan proyek ini terus berjalan. Nah itu bagaimana ya, supaya kami tetap bisa mempertahankan hak kami, terus bagaimana efek samping terjadi pembangunan ini bagaimana dengan kami?
Oke, Bu, jadi kita itu ada aturan rapat. Apa yang kita sepakati, sepakat untuk tidak sepakat pada hari ini, itu juga masuk di dalam aturan rapat, ya. Jadi itu nanti akan diberikan atas seizin Ketua DPR, ya. Satu pertanyaan saya, Pemkot kan tetap menjalankan ini Pak, tetap menjalankan karena di pasar. Yang di sini kami pertanyakan, kami kan belum mengetahui nanti ada dampak pembangunan kami dan segala macam. Itu kan perlu diperjelas dulu Pak di sini Pak. Ada semua pihak yang Nah, saya kira itu kaitan dengan dampak atas pembangunan itu kan ada aturan, ya. Itu tadi saya bilang, kalau namanya hak pertanyaan saya pertanyaan haknya. Kalau nanti kaitan dengan proses pembangunan ada sesuatu yang sifatnya merugikan, ya saya kan tuntut. Kan itu. Ya. Oke, cukup ya. Ya, supaya ini saya kira sudah cukup pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan termasuk juga dari pemerintah kota. Kami tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. Cukup ya? Ya, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.